Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Ghanim Sunalim LC selaku pembicara pada sore hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sambunggunung, Bapak Syekhul Bahri, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Jamiat Taqwa Sambunggunung, Bapak Husnul Amri. Yang kami hormati Bapak Ketua Remaja Masjid Jamiat Taqwa Desa Sambunggunung, Bapak Abdullah Zulkarnain. Yang kami hormati Ketua Pemuda Karang Taruna Desa Sambunggunung, Bapak Syakin Samsi. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Desa Sambunggunung. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Sambunggunung serta Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada sore kali ini kita sama-sama dapat menghadiri acara kajian Ramadan yang insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan buka bersama. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah pada saat ini kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya di sini sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Sambutan-sambutan menempati acara yang ketiga. Acara yang keempat yakni acara inti, yaitu pengajian menjelang berbuka oleh Ustadz Ghanim Sunalim. Dan yang acara yang kelima adalah penutup. Baik, untuk efisiensi waktu, malah kita beranjak ke acara yang pertama. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang akan saya buka dengan bacaan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Iza. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kepada Ananda Izul disampaikan terima kasih. Pelajaran ketiga yakni sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdullah Zulkarnain. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semuanya dalam kegiatan pengajian dan juga buka bersama. Kami ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Ini merupakan kegiatan buka bersama yang kedua, dan insya Allah rutin kita laksanakan di Masjid Jami At-Taqwa Sambu Gunung. Yang kemarin yang pertama sudah terlaksana, alhamdulillah. Sekarang ini yang kedua, kemudian minggu depan hari Rabu itu buka bersama, sekaligus nanti ada kegiatan santunan anak yatim. Dan yang terakhir nanti di pekan keempat atau minggu terakhir. Jadi kami berharap bapak-bapak dan juga ibu-ibu, adik-adik semuanya jamaah untuk bisa menghadiri kegiatan pengajian dan juga buka bersama yang dilaksanakan di Masjid Jami At-Taqwa Sambu Gunung ini. Karena menghadiri pengajian, hadir di majelis ilmu ini termasuk bagian dari ibadah, bagian dari syiar Islam, bagian dari thalabul ilmi, merupakan salah satu anjuran kepada kita selaku umat Islam untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami melakukan kegiatan buka bersama ada hal yang kurang berkenan, baik dari segi susunan acara ataupun menu yang kami hidangkan ataupun penyambutan dari teman-teman panitia. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada masukan-masukan supaya kegiatan-kegiatan ke depan lebih baik, silakan disampaikan kepada kami untuk kebaikan bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni acara inti pengajian menjelang berbuka, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ghanim Sunalim. Dari saya sebagai pembawa acara pada sore hari ini, apabila ada kekurangan baik perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz Ghanim Sunalim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Dumateng ingkang kula hormati Ketua Takmir Ustaz Husnul, dumateng ingkang kawula hormati
Bapak Kepala Desa Bapak Saiful Bahri, Ketua Ormas Ustadz Ain, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sedaya yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Saking banyaknya kita tidak mampu menghitungnya. Selain banyak juga nikmat Allah itu besar-besar. Tidak ada nikmat Allah yang kecil. Salah satu nikmat Allah yang banyak, yang tak terhitung itu dan yang besar-besar itu adalah nikmat ketemu bulan Ramadan. Nikmat yang diidam-idamkan, diimpikan oleh orang-orang soleh terdahulu. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah rindu, terlihat dari doa-doa mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Mu'alla bin Fadl, kanu mereka itu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah banyak-banyak berdoa supaya mendapatkan nikmat yang sekarang kita dapatkan. Dan yang tidak kalah dari nikmat ketemu Ramadan adalah nikmat diberi oleh Allah hidayah dan taufik, kita mampu dan mau melaksanakan puasa Ramadan. Karena banyak yang diberi Allah nikmat ketemu bulan Ramadan, kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tapi tidak mau. Alhamdulillah kita ketemu Ramadan, kuat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan mau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan nikmat yang tidak kalah dari dua itu adalah nikmat perasaan orang beriman, syukur, bergembira, melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena pada dasarnya puasa Ramadan itu pada akhirnya adalah nikmat besar yang akan kita rasakan dan kita peroleh, yang harus diwujudkan oleh syukur kita. Makanya yang dibaca oleh anak kita Mas Izul tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ketika Allah menyampaikan tentang bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kesimpulan syariat Ramadan ini kelihatannya berat, kelihatannya membatasi kebebasan kita makan, minum dan segala hal
yang dilarang ketika kita menjalankan ibadah puasa, tapi sesungguhnya itu adalah kenikmatan besar dari Allah yang Allah sendiri di dalam ayatnya ketika menjelaskan tentang bulan Ramadan itu ditutup dengan la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, sore hari ini kita kepengen ngaji kaitannya antara Ramadan dengan syukur, dan kita mengambil satu sudut di antara kegiatan kita ketika menjalankan ibadah puasa, mulai dari kita sahur sampai buka puasa, yaitu pelajaran syukur dari berbuka puasa, meskipun itu hanya air putih 1 gelas. Nikmat Allah tidak ada yang kecil, bahkan nikmat air segelas saja ini pada waktu tertentu itu nilainya bisa lebih dari seluruh harta yang kita kumpulkan, bahkan bisa lebih dari dunia seisinya. Di kitab Tarikh Khulafa, Imam As-Suyuti itu menceritakan kisah antara ulama yang bernama Ibnu Sammak dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu memanggil Ibnu Sammak untuk menasihati dirinya, memanggil ulama untuk minta nasihat. Ketika Harun Ar-Rasyid ini minta nasihat dan nasihat itu belum disampaikan oleh Ibnu Sammak, tiba-tiba ada pelayan kerajaan yang sedang membawa minuman. Ketika minuman itu diberikan kepada khalifah, khalifah ketika hendak minum, Ibnu Sammak mengatakan, "Tunggu dulu wahai khalifah." Jadi nasihat ini dimasukkan melalui momen minum air. Wahai khalifah, seandainya engkau dalam keadaan haus, terus tidak ada air di muka bumi ini kecuali segelas air di tanganmu, dan harus engkau beli dengan setengah kerajaanmu, bagaimana? Memang sekarang air ini murah karena Allah jadikan berlimpah, tapi pada waktu-waktu tertentu itu bisa mahal, bahkan lebih mahal daripada dunia seisinya. Kalau tidak ada air selain ini dan aku kehausan, aku akan beli meskipun dengan setengah kerajaanku. Baik, silakan diminum. Wahai khalifah, sekarang seandainya air 1 gelas yang sudah engkau minum itu sudah waktunya keluar, tapi tidak bisa keluar kecuali diobati dan biayanya itu setengah kerajaanmu, gimana? Khalifah kemudian menjawab, "Ya, aku akan keluarkan biaya separuh kerajaan agar bisa mengeluarkan air yang sudah aku minum tadi." Berarti kalau begitu kerajaanmu semua ini itu setara hanya dengan nikmat Allah 1 gelas air. Di lain waktu
ada khalifah namanya Muawiyah. Muawiyah dengan Amr bin As. Amr bin As ini sahabatan dengan Muawiyah. Nah, di akhir hidup mereka berdua ketemu. Sudah sama-sama sukses. Muawiyah sudah menjadi khalifah, Amr bin As jadi pengusaha kaya raya. Kemudian nostalgia. Amr bin As tanya kepada temannya yang jadi presiden, jadi raja, jadi khalifah. Ya Muawiyah, ma baqiya laka min muta'id dunya. Wahai Muawiyah, dengan kesuksesanmu sekarang ini, apa kenikmatan yang masih bisa kau rasakan? Karena orang tambah sukses itu biasanya tambah sulit bahagia, tambah sulit menikmati kenikmatan dunia. Yang jarang-jarang makan sate, sekali-kali makan sate tuh, Masya Allah, bener-bener nikmat. Tapi kalau setiap hari, orang yang biasa setiap hari makan sate, nggak ada nikmatnya. Akhirnya nyari sate yang di sana, yang di sana, yang di sana. Nah, Muawiyah ini di puncak kesuksesan, khalifah kaya raya, kekuasaannya tertinggi, ditanya sama sahabatnya. Sama-sama tahu lah, sama-sama sukses. Sekarang kenikmatan dunia yang masih bisa kau rasakan nikmat itu apa? Muawiyah menjawab, ammat ta'am faqad malaltu atyabahu. Amr, kalau babnya itu bab makanan, aku sudah bosan makan makanan yang paling lezat di muka bumi ini. Gimana? Maka sesungguhnya kalau kita bisa mengendalikan, ini pelajaran dari puasa nanti. Kalau masalah makanan yang paling lezat di atas muka bumi ini, aku sudah bosan. Wa ammal libas faqad sa'imtu alyanahu. Kalau masalah aksesoris pakaian yang paling halus di muka bumi ini, aku sudah bosan. Baqiyali min muta'id dunya ma'un barid tahta syajaratin fi yaumin sha'if. Yang masih terasa lezat bagiku kenikmatan dunia ini adalah ketika aku minum air putih yang segar, aku minum di bawah pohon yang rindang di tengah musim panas. Loh, khalifah lo senengani ngene. Lah kita kok bayangane kenikmatan ini itu enggak, karena sudah ada pada puncak kenikmatan dunia. Akhirnya yang dicari adalah yang akhirnya masih dirasakan nikmat, kembali kepada asas kebutuhan hidup manusia. Dia hanya bisa merasakan nikmat air minum, air putih yang segar yang beliau minum di bawah pohon yang rindang saat musim panas. Nah, itu dewan-dewan sering ya, di sawah minum di bawah pohon habis kerja panas-panas. Itu yang masih dirasakan nikmat oleh Khalifah Muawiyah. Yang kita kadang-kadang sudah tidak merasakan nilai nikmat Allah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata seorang penyair, afadat kumun nu'ama'u minni salasa yati walisani wadzaminil muhjabah.
nikmat Allah itu benar-benar akan terasa hakikat harganya itu saat 3 ini. Pertama, wadzamiril muhjabah. Kalau nikmat Allah itu kita tadaburi. Hasan Al-Basri itu menangis sejadi-jadinya tatkala mentadaburi nikmat Allah minum air putih 1 gelas. Merasakan begitu hebatnya kekuasaan Allah, merasakan begitu berharganya nikmat air segelas ini sampai nangis. Pernah nggak kita merasakan nikmat tak kala kita ini makan atau minum kemudian sampai nangis? Tidak perlu kita makan yang enak-enak baru kita bisa bersyukur kemudian merenungi betapa nikmat makanan ini, minuman ini. Tidak. Kalau kita betul-betul tadaburi, segelas air pun bisa sangat nikmat, bahkan bisa menjadikan Hasan Al-Basri itu menangis. Dan ini pelajaran puasa. Betapa berharganya air 1 gelas saat kita ini menjalankan ibadah puasa. Hasan Al-Basri ketika minum air ini, beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang aku minum ini tawar lagi segar karena kasih sayang dari Allah, dan tidak menjadikan air ini asin lagi pahit karena dosa-dosaku. Nah, memang kita ini siapa? Minum air ini yang membuat siapa? Kemudian kita sudah bayar kepada Allah berapa? Kemudian kita minum begitu saja. Hasan Al-Basri merasakan kesegaran air putih itu karena rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kalau seandainya bukan karena rahmat nikmat dari Allah, Allah akan menjadikan air ini pahit lagi asin karena dosa-dosa yang minum. Karena rahmat yang memberilah yang menjadikan air ini segar, dan karena dosa yang meminumnya lah air ini menjadi pahit lagi asin. Dan ini renungan dari Hasan Al-Basri, misalnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Ini perintah, Pak. Apakah engkau wahai orang beriman tidak merenungi, tidak memperhatikan, tidak mentadaburi, tidak memikirkan air yang kau minum itu? Wis pokoke haus minum, ngorong ngombe. Ini ayat Al-Quran, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Apakah tidak kau perhatikan air yang kau minum itu? A'antum anzaltumuha minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kau merasa dirimu lah yang menurunkan dari awan, ataukah kami Allah yang menurunkannya? Ya Allah, Engkau lah ya Allah yang menurunkannya. Walau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Allah bisa saja menjadikan air yang kau minum itu pahit, asin, terus engkau bisa minum air yang segar itu, terus engkau gak bersyukur. Masya Allah. Apalagi minumnya itu es buah, es campur, kolak dikasih es. Masya Allah. Kalau nggak syukur itu, ini sindiran Quran. Air putih saja yang diminum itu, sekali-kali itu kita amalkan ayat ini dengan
mentadaburi apa yang kita minum. Afadatkumun nu'ama'u minni salasayati walisani waddomil mujabah. Hati kita ini harus mentadaburi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, termasuk meskipun hanya air 1 gelas, walisani, kemudian lisannya. Jangan lupa lisan. Hatinya bersyukur dengan mentadaburi, lisannya bersyukur dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikrullah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum saja itu ya. Kalau kita tadaburi, jadi nangis, buahnya adalah iman. Dan kalau air putih yang kita minum itu, kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau ajarkan ketika kita minum, Masya Allah, menurunkan ridha Allah. Inna Allah la yardha anil abdi idza akalal aklata fayahmadahu alaiha wa idza syariba syarbata fayahmadahu alaiha. Allah ridha pada seorang hamba kapan? Ketika sholat, ketika puasakah, ketika infak jutaan rupiahkah, ketika berangkat umrah dan hajikah? Itu yang mesti. Tapi ini amalan sepele, minum air putih itu bisa menurunkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak ucapkan sebagaimana Nabi ajarkan, wah, apa enggak rugi? Innallaha, sungguh Allah, layardha, sungguh-sungguh ridha. Bahkan taukidnya diulang 2 kali itu. Inna, huruf taukid. Innallaha layardha, sungguh Allah sungguh-sungguh ridha kepada seorang hamba apabila dia minum, kemudian selesai dari minum itu ia ucapkan alhamdulillah. Kalau ini sunnah, ini kita terapkan dalam kehidupan kita keseharian, dalam waktu 1 hari itu berapa kita dengan sebab kita menjalankan sunnah ini turun keridhaan dari langit. Coba kita hitung berapa kali kita minum dalam sehari semalam. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakhiri minum dengan alhamdulillah, kemudian kita mengawalinya dengan basmalah. Banyak hadisnya. Rasulullah ketika minum diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Coba ketika kita setiap kali minum, kita minum bismillah, selesai alhamdulillah, kemudian agak dikeraskan, lebih baik. Di rumah, di keluarga kita, kalau kita begitu ya, bismillah, alhamdulillah. Gak usah anak itu kita ajari duduk sebelum minum baca bismillah, jangan lupa. Sesudah minum hamdalah, duduk masuk ke sini. Dia tahu sebelum minum basmalah, setelah minum hamdalah. Tapi apakah iya ketika dia sebelum minum bismillah, sesudah minum hamdalah? Belum tentu. Maka di sini ada inspirasi metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada umatnya. Kalau kita mengajarkan kepada keluarga kita, bismillah, alhamdulillah.
lisani wadh-dhamiril muhjabah, yadi wa lisani wadh-dhamiril muhjabah. Satu, keyakinan kita, tadabbur terhadap nikmat Allah. Yang kedua adalah lisan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika minum. Apalagi kalau hamdalahnya itu kita pakai hadis doa dari Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Di akhir hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu diampuni dosa-dosanya. Coba. Kalau taubat dosanya diampuni, ya Allah menjanjikan kalau memenuhi syaratnya. Tapi kalau orang habis minum, Allah ridho terus dosanya diampuni, itu kayak gimana? Nah itu hadisnya jelas. Mau minum, bismillah, barokah. Kemudian sesudah minum, alhamdulillah, turun keridhaan Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Berguguranlah dosa-dosanya. Nah, sebenarnya secara dohir doa ini doa setelah makan. Tapi para ulama dalam mensyarah hadis ini termasuk setelah minum. Karena to'am itu juga berarti minum juga. Itu yang disebut oleh Quran, faman syarika minhu. Apa itu? Faman lam yat'amhu minhu. Itu kan temanya tentang minum air itu, tapi kalimatnya to'am. Karena to'am itu mencakup makanan dan minuman. Jadi sunnahnya kita minum bismillah, barakah. Kita minum alhamdulillah, turun ridha Allah. Alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dosanya berguguran. Lisan, amal perbuatan. Dalam rangka syukur tadi itu amal perbuatan ketika minum bagaimana Nabi mencontohkan. Pertama, jangan sekali-kali kita minum dengan tangan kiri. Masih banyak kadang-kadang tidak terasa orang itu makan dia tangan kanan, tapi ketika minum tangan kiri. Karena mungkin tangan kanannya kena makanan, akhirnya ketika minum tangan kiri. Tidak benar. Idza akala ahadakum falyakul biyaminihi wa idza syarika falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Makanlah kalian orang beriman, minumlah kalian orang beriman dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau ada orang beriman makan atau minum tangan kiri, hadis tadi menyebutkan itu setan, perbuatan setan. Setan itu musuh kita. Lah kok ditiru? Minum tangan kanan. Kemudian kalau bisa dengan duduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang minum dengan berdiri. Itu hadis Abu Hurairah. Tetapi ada hadis dari Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib pernah melihat Nabi minum dengan berdiri. Kalau minum masalah berdiri atau duduk itu kesimpulannya dengan mengumpulkan semua hadis terkait Nabi memerintahkan minum dengan duduk, sedangkan beliau pernah minum dengan berdiri. Itu pemahamannya adalah bahwasanya orang beriman itu lebih baik minum dengan duduk. Itu sunnahnya. Adapun berdiri boleh saat membutuhkan. Itu enaknya Islam itu. Ketika kita minum dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, nggak ada tempat duduk, atau kita tidak memungkinkan untuk duduk, boleh berdiri.
Tetapi lebih baik duduk. Kita minum tangan kanan nomor 1, kemudian kita duduk. Kemudian kita minum kalau bisa sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh sahabat mulia Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Makanya di Sahih Muslim ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yatanaffasu fi syarab salatan. Nabi itu kalau minum dijadikan 3. Bismillah. Bismillah 1, kemudian diminum lagi 2, diminum lagi 3. Itu sunnah. Ya memang nggak harus begitu, nggak harus senantiasa begitu. Kadang-kadang kita memang butuh cepat. Tapi ketika memungkinkan, kita usahakan kita minum ini jadikan 3. Diambil gelas, tangan kanan, duduk, bismillah, diminum. Kemudian bernafas. Bukan minumnya 3 kali. Enggak. Dijedah dengan nafas. Bismillah, minum. Kemudian bernafas. Bismillah. Bernafas. Bismillah. Bernafas. Alhamdulillah. Itu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Masa di dalam kitab Sahih terus kita nggak amalin, padahal itu setiap hari berapa kali kita minum. Kalau ilmu tentang haji umroh, kadang-kadang saya sendiri gitu, kadang-kadang nunggu buka kitab dulu, karena umroh haji itu tidak tiap hari. Lupa habis lempar jumroh itu kemana, sunnahnya itu kemana dulu. Leren buka dia kali, karena nggak tiap hari, nggak tiap bulan. Tapi kalau minum itu setiap hari, manusia itu insya Allah pasti minum. Dan sehari berapa kali itu? Insya Allah lebih dari 1 kali. Maka ini kalau kita terapkan, insya Allah nggak lupa. Bismillah. Mungkin Bismillah. Nah, yang diperselisihkan para ulama adalah Bismillah dan hamdalahnya ini perlu diulang apa tidak? Kalau masalah 3 kali mereka semua sepakat. Bismillahnya di awal ketika minum pertama itu, kemudian hamdalahnya di akhir ketika mengangkat gelas ketiga kalinya. Bismillah. Kemudian bernafas, diminum lagi. Bernafas, diminum lagi. Sudah. Alhamdulillah. Nah, itu sunnahnya begitu. Itu yang disepakati semua ulama. Adapun ada sebagian ulama, misalnya Imam Ahmad, itu setiap kali minum itu bismillah dan hamdalah, sehingga bismillahnya 3 kali, hamdalahnya 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu terapannya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan sejumlah ulama. Jadi 2 ini, mana yang baik? Kedua-duanya baik. Yang bismillah cuma di awal sama di akhir, itu yang sunnah. Kemudian setiap kali minum bismillah, ketika berhenti hamdalah, minum lagi bismillah, berhenti lagi hamdalah. Itu banyak pahalanya, banyak barokahnya. Dan itu juga pakai dalil juga. Cuma dalilnya dalil umum. Dalil yang menyebutkan Nabi itu minum 3 kali, setiap diangkat itu bismillah hamdalah, bismillah hamdalah, bismillah hamdalah, itu dhaif. Cuma ada 1 yang derajatnya itu hasan. Itu bisa dimaknai 2. Bismillah ketika mau minum, hamdalah ketika sudah, wa yaf'alu dzalika salasan, dan Nabi berbuat seperti itu 3 kali. Itu dimaknai 2. Jadi 2 perbedaan ulama tadi itu. Bisa dimaknai hamdalah, bismillah hamdalahnya cuma 1 di awal sama di akhir, dan bisa dimaknai bismillahnya 3 kali, hamdalahnya 3 kali.
Dan juga pakai dalil umum dengan riwayat yang berbeda. Innallaha la yardha 'anil abdi idza akalal aklata. Ada yang riwayatnya itu dibaca u. Idza akalal uklata. Itu maknanya beda. Wa innallaha la yardha 'anil abdi idza syariba syarbata. Riwayat lain itu syurbata. Maka yang memakai riwayat syarbata, syarba itu minum satu gelas itu. Tapi kalau syurbata itu tegukan. Jadi berapa tegukan itu? Berapa kali itu? Jadi kalau terapannya begini. Bismillah. Alhamdulillah. Itu pakai yang syarbata. Kalau pakai yang syurbata itu bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau terapinya gimana, Pak? Kalau saya pribadi terapinya itu dua-duanya. Karena untuk menghafalkan ilmu, tidak menerapkan salah satunya, dua-duanya. Biar kita menghafalkan ilmu itu bukan dengan hafalan di kepala, tapi hafalan di terapan kita sehari-hari. Kadang-kadang kalau kita minum itu ya sekali saja bismillahnya, hamdalahnya di akhir sekali. Kadang-kadang bismillahnya setiap kali minum, hamdalahnya setiap kali menurunkan gelas. Nah kalau minum, Pak, jangan kalau minum gimana? Digelonggong tiutanon apa disedot? Lu itu ada hadisnya loh. Ya. Ada hadisnya tentang glonjor apa namanya ini? Atau penyedot. Cuma hadisnya ini dhaif. Menurut ahli hadis. Tapi menurut Syekh Ibnu Utsaimin, ya, beliau memfatwakan ini. Salah satu kesunatan minum adalah disedot, jangan dituang, di mulut, tapi disedot. Idza syaribtum fashrabu massan. Ketika kalian minum, maka minumlah sedot. Oh nggih. Nggih. Dados ngaten. Ya, sunah-sunah ini. Ini pelajaran dari puasa ketika kita berbuka, berharganya minuman dengan mentadaburi, syukur kepada Allah, menambah iman, kemudian lisan kita bismillah, hamdalah, Allah barokah, Allah ridho, diampuni dosa. Kemudian bagaimana cara kita minum itu termasuk mengikuti Nabi, itu bentuk syukur dengan amal perbuatan. Ini sudah diingatkan habis waktunya. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan majelis ilmu kita ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, qiyam kita, sedekah kita, bakti orang tua dan amal-amal kebaikan lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una ya alim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.